Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kembali kami lanjutkan informasi ini terkait dengan Online Scholarship Competition atau OSC yang telah memasuki usia 1 dekade atau 10 tahun. Pada tahun ini OSC telah menyiapkan ratusan beasiswa di jenjang S1 maupun S2 di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tahun ini OSC telah menyiapkan 530 beasiswa S1 dan S2 di 24 mitra perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Beasiswa ini diperebutkan melalui kompetisi beasiswa online yang diprakarsai Surya Edukasi Bangsa Foundation. Bersama Medcom.id dalam perjalanan 10 tahunnya OSC telah membagikan sebanyak 3.350 beasiswa S1 untuk seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air. OSC bermula pada 10 tahun yang lalu dengan visi untuk berkontribusi kepada anak-anak bangsa dan salah satu bentuk upaya mengurangi disparitas dunia pendidikan. Program kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi daya dukung pendidikan tinggi untuk memfasilitasi para siswa berprestasi di seluruh Indonesia. Demi mewujudkan SDM unggul di Indonesia dibutuhkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa. Juga hadir secara virtual, secara streaming di YouTube. Berikutnya kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Rudi Indonesia. Dan salah satu universitas yang ikut bergabung dan bekerja sama dengan OSC tahun ini adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui latar belakang bergabungnya UMS dan juga fakultas serta prodi apa saja yang dibuka dalam beasiswa OSC 2024, kita akan berbincang dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Anif melalui sambungan virtual. Selamat sore, Assalamualaikum, Prof. Anif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah bergabung. Prof. Anif, ini kabarnya kan tahun ini baru pertama ya join dengan OSC. Apa yang kemudian membuat UMS gabung sama OSC untuk tahun ini? Ya, yang jelas kami sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sudah punya ingin memberikan kontribusi yang lebih real lagi kepada bangsa dan negara, terutama kan SD Indonesia tahun 2025. Itu yang salah satu motif sehingga menyadari bahwa bangsa ini memiliki kemampuan baik, tetapi secara material tidak bisa kuliah, maka memberikan siswa yang selama ini kita juga sudah memberikan siswa yang cukup banyak, hampir 1% setiap kami menerima jumlah mahasiswa baru, kami orientasi untuk beasiswa sekitar sampai 10%. Maka ini dengan bergabung dengan OSC rasa untuk memperluas sana dan sekaligus kuat kami untuk bantu bangsa ini dalam mencetak SDM unggul, terutama untuk atau kan generasi tahun 2040 menjadi concern kami. Yeah. Oke, Prof. Anif, fakultas atau prodi apa yang dibuka di OSC pada tahun ini dan apa yang menjadi favorit? Kalau kami sekarang punya prodi itu ada sekitar 84 prodi. S1, S2, dan S3. Kalau hanya S1 sekitar 49. Dan kami menyediakan sekitar 33 prodi. Hampir semua kecuali prodi kedokteran kedokteran gigi, dan prodi agama. Kedokteran agama itu ada sekitar 4 prodi, kemudian kedokteran gigi 2 prodi, ada sekitar 6 prodi itu yang kami tidak untuk beasiswa C ini. Nah, saya rasa ini kesempatan bagus dan tentu yang menjadi prodi favorit banyak, ada farmasi, ada psikologi, ada hukum, ada ekonomi pembangunan, akuntansi, ada bidang kesehatan, keperawatan, gizi, fisioterapi. Itu yang prodi-prodi yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa dari berbagai pendidikan, tingkat SLTA, sehingga kami setiap tahun memang hampir seluruh provinsi di
ini ada perwakilan yang mendapatkan beasiswa dari kami. Baik, Prof. Hanif, selain memang prodi-prodi tadi yang sudah banyak, kemudian diminati oleh para calon mahasiswa, adakah kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa lain atau bentuk-bentuk pengembangan lainnya yang bisa teman-teman nanti calon mahasiswa dapatkan ketika berkuliah di UMS? Ya, jadi kami beasiswa tidak sekedar bahasan dari semua biaya perkuliahan, tapi itu kami bina. Ya, jadi nanti ada berbagai kegiatan-kegiatan nanti kita masukkan ke UKM mahasiswa yang menjadi passionnya masing-masing. Setiap mahasiswa punya potensi itu kita sadar dan potensi kita kembangkan. Kayak yang contohnya ya nanti masuk ini yang bola dan yang bela diri, bahkan ada beberapa KM itu yang mendorong agar itu bisa memiliki skill yang baik. Nah, kami sadar bahwa modal untuk bisa bekerja, modal untuk sukses dalam kehidupan itu tidak semata-mata ditentukan oleh yang baik dari hasil kuliah. Sering ada survei, menempati tan yang cukup baik, ada yang ke-10 dari 20%. Yang paling menentukan seseorang itu sukses hidupnya, yang pertama adalah soft skill itu. Soft skill dalam bentuk kejujuran, bentuk kepemimpinan, dalam bentuk elaborasi, jawab, dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan dan sekaligus menjadi modal besar bagi anak bangsa kita ini, sehingga mereka masuknya adalah kemampuan leadership baik yang kami arahkan nanti tidak hanya sekedar beasiswa saja, tapi mereka akan menjadi kader bangsa. Kelak kami berharap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari UMS itu akan menjadi pimpinan bangsa kita ini, sehingga bangsa kita akan lebih maju, lebih berkembang, karena kita orientasikan para penerima beasiswa itu memang untuk menjadi kader-kader bangsa. Saya rasa itu. Baik, berarti memang jujur dan juga punya nilai kepemimpinan. Ini menjadi kriteria salah satu untuk para mahasiswa yang akan diterima beasiswa IOSC di UMS ya, Prof. Hanif. Nah, Prof. Hanif punya nggak kira-kira pesan dan motivasi untuk para pemirsa nih yang akan mengikuti tes beasiswa nantinya di UMS? Oke, jadi kami setiap tim beasiswa itu biasanya ada persyaratan. Nah, ada yang beasiswa itu diberikan kepada para siswa, terlihat adalah ekonomi. Syarat utama, artinya termasuk kategori orang tidak mampu. Maka nanti ya tentu harus disiapkan sebagai bukti, keterangan dari keterangan atau yang lainnya yang membuktikan bahwa itu tidak mampu. Dan ada beasiswa yang secara khusus itu kita tujukan untuk kader bangsa. Itu yang kita beri nama beasiswa unggulan. Itu tentu melihat ranking ketika mereka itu di SLTA. Nanti yang di ranking besar selama di TA, jadi ada 6 semester itu memiliki besar. Sehingga nanti kita berikan kegiatan dan kita orientasikan dengan berbagai kegiatan tambahan yang itu semua nanti akan untuk karakter mereka, jadi kader-kader kita itu. Jadi kita memilih mereka yang memiliki akademik baik. Ya. Baik. Ya, semoga kita harapkan dengan berkontribusinya UMS juga dalam program OSC tahun ini semakin membuka lebar lagi media-media pendidikan, jalur-jalur pendidikan, akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia supaya nantinya mereka bisa mengejar masa depan mereka. Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Hanif MSI telah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini.